Selamat pagi semuanya. Dalam sesi ini, kita akan mengkaji bagaimana sebuah perusahaan mampu bertahan, bertumbuh, dan tetap relevan selama lebih dari 100 tahun. Studi kasus kita adalah Loacker. Ini bukan kisah branding, ini adalah pelajaran tentang model bisnis. Tujuan sesi ini adalah memahami bagaimana keputusan yang disiplin di seluruh bisnis model kanvas menciptakan keunggulan jangka panjang. Loacker didirikan pada tahun 1925 di Bolzano, South Tyrol, Italia. Perusahaan ini bermula dari sebuah toko kue kecil. Saat ini, produk Loacker didistribusikan ke lebih dari 100 negara. Meski memiliki jejak global, Loacker tetap dimiliki oleh keluarga pendiri dengan tingkat kontrol yang ketat. Ketahanan selama 1 abad bukan hasil keberuntungan, melainkan hasil struktur yang tepat. Segmen pelanggan. Kita mulai dari segmen pelanggan. Loacker sangat jelas mengenai siapa yang dilayaninya. Segmen utama adalah keluarga yang sangat peduli pada keamanan produk dan transparansi bahan. Kepercayaan menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian. Segmen kedua adalah konsumen dewasa yang sadar kualitas dan bersedia membayar sedikit lebih mahal demi konsistensi dan rasa aman. Terdapat pula segmen musiman. Wisatawan dan pembeli hadiah memberikan kontribusi signifikan melalui retail perjalanan dan produk edisi perayaan. Yang penting, Loacker tidak mengejar konsumen yang sangat sensitif terhadap harga. Dengan menghindari segmen ini, perusahaan melindungi margin dan kredibilitas merek. Pelajaran di sini jelas. Definisi pelanggan yang tegas mengurangi kebingungan strategis. Proposisi nilai. Berikutnya adalah proposisi nilai. Loacker bersaing melalui kemurnian, rasa, dan keandalan. Merek ini menggunakan susu Alpen, kacang hazel pilihan, dan vanila alami. Bahan tambahan buatan tidak digunakan. Keputusan ini meningkatkan biaya, namun membangun kepercayaan. Secara fungsional, pelanggan menerima produk yang konsisten dan aman. Secara emosional, mereka memperoleh ketenangan pikiran. Orang tua merasa yakin menyajikan produk ini kepada keluarga mereka. Seiring waktu, kepercayaan ini berkembang menjadi loyalitas. Pelajarannya adalah proposisi nilai yang kuat menyelesaikan masalah emosional, bukan hanya masalah fungsional. Saluran. Saluran menentukan bagaimana nilai sampai kepada pelanggan. Loacker menggunakan kombinasi saluran yang beragam, termasuk supermarket, toko khusus, retail perjalanan, toko bermerek milik sendiri, dan platform daring. Retail perjalanan memainkan peran strategis dengan memposisikan Loacker sebagai produk hadiah dan pembelian impuls premium. E-commerce mendukung kebutuhan hadiah dan permintaan lintas negara. Sementara toko bermerek memperkuat pengalaman dan kontrol. Ketersediaan produk luas, namun posisi merek tetap disiplin. Inti pembelajaran di sini adalah saluran membentuk persepsi, bukan sekadar akses. Hubungan pelanggan. Loacker membangun hubungan pelanggan melalui kepercayaan, bukan promosi. Kemasan menekankan transparansi. Cerita merek menonjolkan kepemilikan keluarga, keterampilan, dan penghormatan terhadap alam. Sinyal-sinyal ini terakumulasi secara bertahap. Alih-alih mengandalkan diskon rutin, perusahaan menggunakan peluncuran musiman dan edisi terbatas untuk menjaga ketertarikan. Keandalan, bukan sensasi, menjadi dasar loyalitas. Pelajarannya adalah konsistensi mengalahkan kampanye jangka pendek dalam jangka panjang. Aliran pendapatan. Loacker menghasilkan pendapatan terutama dari penjualan wafer kemasan. Produk coklat dan koleksi musiman menambah peluang pertumbuhan tambahan. Retail perjalanan memberikan margin yang lebih tinggi pada periode puncak. Harga bersifat premium namun terkendali. Perusahaan menghindari diskon agresif. Hal ini melindungi profitabilitas dan memperkuat persepsi kualitas. Wawasan utama di sini adalah pendapatan berkelanjutan bergantung pada disiplin, bukan sekadar volume. Sumber daya utama. Sumber daya utama memungkinkan Loacker menepati janjinya. Resep eksklusif dan keahlian produksi melindungi diferensiasi. Fasilitas manufaktur di South Tyrol memastikan kontrol kualitas yang ketat. Aset tidak berwujud sama pentingnya. Reputasi merek dan hubungan jangka panjang dengan pemasok mengurangi risiko operasional dan menstabilkan pasokan. Pelajarannya adalah keunggulan kompetitif seringkali terletak pada aset yang tidak terlihat. Aktivitas utama.
Aktivitas utama Loaker berfokus pada disiplin eksekusi. Ini mencakup pengadaan bahan, pemanggangan wafer, kontrol kualitas, pengemasan, dan komunikasi merek. Pemasaran menekankan nilai, bukan penjualan jangka pendek. Praktik keberlanjutan mendukung kredibilitas dan menyelaraskan operasi dengan ekspektasi saat ini. Intinya sederhana, apa yang dilakukan setiap hari harus mencerminkan apa yang dijanjikan. Mitra utama, Loaker bekerja sama dengan mitra terpilih. Petani memasok bahan inti, mitra retail menyediakan akses pasar. Mitra logistik memungkinkan skala internasional. Pemilihan mitra mengutamakan keandalan dan kualitas. Hal ini menegaskan prinsip penting. Kemitraan seharusnya mengurangi ketidakpastian, bukan menambahnya. Struktur biaya. Loaker beroperasi dengan struktur biaya berbasis kualitas. Bahan premium dan produksi internal meningkatkan biaya. Investasi pemasaran berfokus pada ekuitas merek jangka panjang, bukan promosi sementara. Pengendalian biaya tetap ada, namun tidak pernah mengorbankan kepercayaan atau kualitas. Pelajarannya adalah biaya harus mendukung strategi, bukan bertentangan dengannya. Perspektif Value Proposition Canvas. Dari sudut pandang pelanggan, Loaker menyelesaikan masalah yang jelas. Pelanggan menginginkan kenikmatan tanpa kekhawatiran. Mereka tidak mempercayai bahan buatan dan rasa yang tidak konsisten. Loaker mengurangi masalah ini melalui transparansi dan kontrol. Perusahaan menciptakan manfaat melalui rasa, ketenangan pikiran, dan nilai sebagai hadiah. Keselarasan ini menjelaskan mengapa loyalitas bertahan lintas generasi. Penutup, Loaker membuktikan bahwa model bisnis yang kuat dapat menua dengan baik. Selama lebih dari 1 abad, setiap blok bisnis model Canvas saling memperkuat. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada yang dilakukan secara tergesa-gesa. Sebelum mengakhiri sesi ini, renungkan satu pertanyaan. Apakah model bisnis Anda saling memperkuat seperti Loaker? Jika tidak, disitulah pekerjaan strategis yang sesungguhnya harus dimulai.